Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bisa, iya, bisa minta waktunya sebentar, Pak? Iya, Hmm. saya ada waktu sekitar 15 menit ke Oh, depan ada. oh iya, boleh Pak. Iya, soalnya saya tuh lagi ada masalah ya Pak sama anak didik ya. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak gitu. Boleh Pak? Oh ya, dengan senang hati itu Ya Maria. udah. Heeh. Gimana ya Pak enaknya ya ngobrolnya ya? Oh, kita ngobrol ini aja udah Oh bagus iya, gitu. udah enak ya Pak. Iya. Jadi gini Pak, saya tuh punya anak murid ya kan. Nah yang kemarin itu pas awal tahun ajaran baru kan ada pembentukan ketua kelompok ya, kelompok belajar gitu kan. Jadi kebetulan saya ngajar kelas 6 kan. Di situ ada salah satu murid itu yang tidak mau gabung dengan kelompok temannya. Katanya alasannya dia setiap ngerjain tugas dari kelas sebelumnya, kelas 5 ya, dia tidak selalu membawa apa yang ditugaskan. Ya, jadi nggak bertanggung jawab, Pak. Jadi dia tuh nggak mau satu kelompok sama anak itu, ya kan. Jadi saya bingung nih Pak untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Menurut Bapak tuh gimana ya? Saya lagi bingung kayak gini nih Pak. Oh, ya, baik. Sudah berapa lama itu Marweni kondisi ini terjadi? Kan baru kemarin, kan ini baru tahun ajaran baru kan, baru semingguan ya, mau jalan baru mau jalan 7 hari sih kan dari Senin sampai hari Jumat ya kan. Sama ini sekarang hari Selasa, berarti baru 7 hari ya. Jadi ini anak baru Pak, kasusnya di anak baru ya. Oh, Heeh, ya iya. mungkin mereka masih butuh penyesuaian. Jadi itu persoalannya ya. Iya persoalannya itu dia nggak mau gabung, aku nggak mau satu kelompok sama dia gitu. Jadi saya bingung nih Pak. Nah, Hmm. eh, selama 1 minggu ini, Ibu Marweni, apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, apa yang sudah saya lakukan, Pak? Jadi awal sebelum pembentukan kelompok itu kita bikin pertama biasalah anggota pengurus ya kan, organisasi kelas itu ketua, bendahara, sekretaris gitu kan. Nah, setelah itu saya bikin keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas yang nanti akan menjadi kesepakatan bersama gitu kan ya. Dari kesepakatan bersama berubah menjadi keyakinan kelas gitu kan. Jadi di pembuatan keyakinan kelas itu kan ada sikap saling menghormati, menghargai, saling menjaga kebersihan. Banyak deh pokoknya ya Pak di situ di kesepakatan kelas. Nah, ketika anak itu misalkan tidak mau satu kelompok, saya selalu menekankan kemarin sudah bikin apa? Kesepakatan kan? Iya. Bunyinya apa paling awal? Menghormati dan menghargai, Bu. Iya, berarti kamu harus menghargai dan menghormati. Setiap teman itu harus saling menyayangi. Gitu, Pak, yang sudah saya lakukan ya, Pak ya, gitu. Ya, tapi masih setelah Ibu melakukan itu ternyata masih mengalami kendala ya. Eee, itu, kendalanya itu pas pembagian kelompoknya itu, Pak. Nah, pas dia tidak mau, jadiin satu, saya mengingatkan, untungnya saya, langsung bikin kesepakatan pakai Canva, saya tambahin di kelas, saya tinggal tunjukin, "Coba dibaca kesepakatan kita, kesepakatan kelas, 6B itu apa aja?" Gitu. Ya jadi, oh iya sadar, jadi ada kesadaran dalam dirinya kita harus saling menghormati, menghargai sesama temannya gitu, saling menyayangi di dalamnya seperti itu. Oh iya. Mhm. Terus apa rencana selanjutnya itu? Karena ternyata setelah 1 minggu ini anaknya belum bisa juga mencari teman yang lain kan. Apa rencana selanjutnya? Supaya anak ini kita apa
bisa menerima teman yang lain, Bu, bisa dekat dan belajar bersama-sama. Iya, rencana selanjutnya sih saya anak itu ditekankan untuk apa sih keyakinan kelas itu kesepakatan dia biar tahu makna dari yang dia buat gitu. Jadi kalau dia paham memaknai arti dari kesepakatan bersama itu, oh iya, berarti saya salah gitu. Jadi, oh iya, saya nggak boleh melakukan membeda-bedakan teman. Jadi dari situ aja anak sudah sadar. Jadi langkah selanjutnya yang saya terapkan nanti itu eh, memberi pemahaman apa keyakinan kelas yang sudah disepakatin bukan hanya sekedar tulisan yang ditempel di kertas tapi harus dijalani. Itu yang sudah saya pengennya seperti itu ke depannya. Ya, selain mengingatkan kesepakatan kelas, ada cara lain nggak supaya Ada, anak-anak ini bisa? ada sih itu komitmen, komitmen bersama. Jadi di waktu pas pembikinan kesepakatan kelas itu ada anak yang menulis kita harus jaga kekompakan, komitmen bersama gitu kan. Jadi menjaga komitmen antara teman yang satu dengan yang lainnya gitu, kayak gitu. Oh, Komitmen itu harus selain ada. Heeh. selain mengingatkan Iya. kesepakatan kelas secara terus-menerus kepada anak, Mm. ibu juga membuat komitmen antara anak dan teman-temannya yang lain. Iya. Antara Heeh. anak dengan teman atau anak dengan ibu. Ya, pertama dari guru ke siswa dulu, pemberian pemahaman. Nah, nanti dari murid ke murid gitu. Jadi estafet, Pak. Kayak gitu. Hmm, Ya. Kalau guru kan ya. biasanya memberikan pemahaman dulu dong. Apa sih arti dari makna dari menghargai, menghormati? Kan luas maknanya ya. Jadi kita memberi arahan dulu pemahaman. Kadang anak SD juga bingung juga. Dia tahu mengucapkan arti, tapi maknanya nggak paham arti sebuah kata, tapi nggak ngerti maksudnya apa sih itu buat apa gitu. Hmm. Iya, iya. Menarik ya. Saya Iya, berharap di pertemuan berikutnya ada kabar baik dari Ibu Roni nih, iya bahwa mudah-mudahan sih, ya mudah. komitmen baiknya, kemudian terus mengingatkan kesepakatan kelas itu menjadi apa ya, daya supaya anak-anak ini bisa menerima satu sama lain. Iya Pak. Heeh. Jadi selanjutnya komitmen apa yang nanti Ibu Weni akan jalankan Komitmen. untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan, anak-anak bisa belajar dengan happy dan sebagainya. Iya, komitmen yang dijalanin selanjutnya ke depannya ya. Saya ingin menciptakan kelas yang ceria, Pak. Yang ceria. Konsepnya ceria Iya, menarik. karena kan eh, saya mengajar di lingkungan kelas menengah ke bawah yang notabene orang tuanya ya tahu sendiri ya Pak ya, banyak masalah-masalah yang di rumah yang kadang ada siswa ya yang melihat orang tuanya KDRT, terus pagi-pagi datang cemberut. Saya tuh pengen sekolah ini tempat menyenangkan, ceria. Jadi jangan sampai masalah yang di rumah itu udah dari masalah udah di rumah nggak enak datang ke rumah datang ke sekolah gurunya seperti gurunya kayak mamanya di rumah aduh kasihan anak itu. Jadi saya tuh pengen menciptakan ya kelas 6B yang ceria. Jadi pengennya sekolahnya itu di kelas itu bahagia, bukan sedih. Pengennya begitu, Pak. Wah, menarik. Berarti Heeh. sebenarnya tanpa sadar Ibu ini sudah ada ya kerangka berpikir bagaimana membuat anak-anak ini ketika belajar mereka tidak memilih teman, kemudian Hmm. mereka selalu melihat dengan komitmen kelas. Bahkan yang lebih menarik adalah Ibu Weni berencana untuk membuat kelas yang ceria. Saya Iya. pikir ini solusi yang bagus. Bagaimana
setelah menemukan ide ini itu. Iya, tanpa disadarin ternyata setelah berbincang-bincang dengan Bapak, ternyata ada rencana-rencana ke depannya yang masalah saya itu bisa diatasi tanpa dengan sadar, tanpa tanpa harus meminta saran, tapi dengan berbincang-bincang seperti ini aja sudah menemukan solusinya, Pak. Ya, benar nggak sih, Pak? Iya, Heeh. iya. Menarik sebenarnya Bung ini sudah mampu dalam kerangka berpikir gitu ini sudah mampu mencari jalan keluar. Iya. Mungkin karena kita cuma butuh Butuh teman teman, supaya butuh teman ngobrol, butuh dukungan juga ya, Pak ya. Guru kan butuh dukungan juga ya. Heeh, betul. heeh. Jangan lupa dicatat dulu ini supaya nanti berikutnya tidak lupa lagi untuk menerapkan. Ah iya, heeh. Kalau komitmen kan ada di pikiran ya. Kalau yang sepakatan udah ditempelin Pak di kelas. Kayak gitu. Kalau Ya, kelas ceria, kita harus happy, senyum terus Pak, walaupun banyak ya, masalah. ya, Guru ya. tuh harus bisa acting Pak. Penting nggak Pak? Bagus, bagus. Ya, guru tuh harus Saya bisa acting. berharap nanti ini minggu depan ketika kita ketemu lagi, langkah-langkah yang sudah Ibu Weni catat dan Ibu Weni rencanakan akan dilaksanakan dengan baik dan akan mendapatkan hasil maksimal. Hmm. Nah, Iya, bagaimana perasaan sekarang Ibu Weni? rasanya eh menarik sih ya, senang gitu. Tapi dengan kita ngomong seperti ini kayaknya udah agak mengurangi beban ya. Yang tadinya bingung tuh, aduh ini gimana gitu kan. Sekarang tuh setelah ngobrol-ngobrol seperti ini, oh iya ya, ternyata enak juga gitu. Heeh. Baik, hampir kita waktunya sudah lumayan banyak. Oh iya, Sudah beberapa menit kita berlalu, Bu. Ini sudah kita bincang-bincang. oh kelebihan waktu apa gimana ya? Nah, sudah berapa menit kita dari tadi? Kurang tahu. Berarti ini langsung stop aja ya? Ah iya. Nah, jadi saya pikir sebagai guru kita berperan dan kita berbicara. Karena itu jangan sungkan nggak kalau mau bicara ada Iya. waktu silakan Ada pepatah bicara. bilang gini, Pak. Malu bertanya susah di Baik, jalan. betul. Jangan malu-malu Apa ya, ini? Pak. Bagaimana sudah kita ya Bu Weni ya? Iya. Heeh. Ya. Kembali ke Pasti Mandrung.